yang seusai kelas, dan itu juga ada di publikasi acara buat hari ini juga, walaupun sebenarnya nanti yang aku sharing-in nggak akan melulu tentang si buku itu, tapi lebih ke arah bab terakhir, perluasan dari topik bab terakhir di buku yang aku bikin sama teman-teman aku, dan bab terakhir itu aku berbalas tulisan dengan suami aku tentang kerja keras dan privilege, kayak gitu sih. Dan sebelum aku bikin materi atau bikin kayak paparan dari yang bakal aku sampaikan hari ini, aku kayak sempat baca-baca beberapa artikel, nggak banyak, yang itu barangkali bisa menguatkan paparan aku dan nggak sekedar opini aku pribadi. Karena barangkali hikmah ketika aku S3, aku harus terbiasa baca artikel ilmiah supaya pendapatku ini nggak asal asbun ya, nggak asal kayak subjektivitas aku doang, kayak gitu. Jadi nanti aku akan kayak, paparkan intisari dari artikel yang aku baca tentang privilege dan kerja keras, gitu sih. Oke, terus aku share dulu kali ya di materinya. Web URL. Udah pada kelihatan belum si isi dari, apa namanya, si Kel paparan aku ini kelihatan ya? kelihatan. Oke, sip. Ini seperti di publikasi, acara sharing session hari ini. Jadi apakah hard work tuh kayak bisa mengalahkan privilege yang orang lain punya gitu. Katakanlah ada orang yang privilege-nya kurang, dalam tanda kutip kayak kurang dibanding orang yang punya privilege, tinggi, apakah si hard work ini kayak bisa mengalahkan nggak sih? Gitu. Nah, ini sebenarnya kayak ada kayak beberapa, artikel ilmiah yang aku sebenarnya kayak nggak baca sampai selesai juga, tapi lebih ke arah si, apa ya namanya ya, intisarinya seperti apa sih. Nah, ini ada kayak the value of hard work kayak gitu. Jadi, kalau yang aku simpulkan dari si artikel ilmiah ini, jadi ada kayak semacam, penelitian yang sifatnya case study. Jadi si peneliti ini kalau yang aku tangkap, mengikuti bagaimana salah satu orang tua, yang memang datang dari kalangan menengah ke bawah itu mengikut sertakan anaknya untuk kayak ikutan kerja, kayak gitu. Dan dari situ tuh yang ia dapat bahwa orang tua tersebut, mengajarkan si anak tersebut kerja keras, tapi juga di satu sisi berharap agar anaknya tuh kayak bisa melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi supaya tidak mengulangi apa yang mereka alami sebagai pekerja keras, kayak gitu sih. Jadi yang aku tangkep bahwa orang tua tersebut, iya mengajarkan tentang kerja keras, tapi juga berharap agar anaknya kayak punya privilege pendidikan yang memang lebih oke dibanding orang tuanya, karena barangkali orang tua tersebut kayak melihat bahwa ketika orang punya pendidikan yang lebih tinggi, itu akan lebih advance gitu ya hidupnya dibanding orang lain, kayak gitu. Nah, terus juga ini ada kayak semacam definisi dari privilege itu sendiri, yang sebenarnya aku tidak akan fokus untuk studi tentang definisi privilege gitu ya ke ladies di sini, tapi lebih ke arah kayak, ya privilege itu lebih ke arah kayak ada kayak, apa ya, special perk ya, available to a lucky few. Jadi lebih ke arah ada kayak semacam hal-hal yang dimiliki sama orang lain, tapi mungkin sama satu orang, tapi orang lain belum tentu punya. Kayak misalnya, oh dia kayak punya privilege, harta, katakanlah datang dari keluarga yang emang crazy rich ya, kayak Rafathar atau Rayanza gitu kan, itu privilege-nya beda lah ya sama misalnya anak aku Hara gitu. Hara terlahir dari orang tua yang biasa aja karena keadaan ekonominya, tapi kalau misalnya Rayanza atau Rafathar mungkin ya emang lebih wow gitu keadaan ekonomi orang tuanya, dan pastinya itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana ia mempersepsi kehidupannya dan mengalokasikan kehidupannya untuk sesuatu, kayak gitu sih. Atau privilege itu sendiri nggak harus berupa harta ya, bisa juga
pengasuhan orang tua itu kayak menurutku sangat ngaruh banget. Di sini ada berapa orang coba bisa raise hand nggak yang udah jadi seorang ibu? Ada nggak di sini? Coba mungkin bisa raise hand. Twing, oke ada Ririn tentunya. Ada lagi barangkali yang udah jadi seorang ibu? Ada 2 orang ya, cuman nih kayak aku tidak bisa melihat. Oh ada juga ini ya Mbak Prita. Oke, jadi memang sering banget kali ya. Oh di sini nggak terlalu banyak ibu-ibu. Oke oke. Tapi kalau misalnya teman-teman belajar parenting, regardless apakah udah jadi ibu atau belum, atau suka kajian psikologi, pasti kayak suka denger bahwa 7 tahun pertama kehidupan kita itu tuh ini apa ya, sangat berpengaruh terhadap bagaimana nasib kita selanjutnya. Bagaimana nasib kita selanjutnya. Tapi maksudnya sangat berpengaruh terhadap apa ya, karakter kita seperti apa. Walaupun sebenarnya si karakter itu sifatnya netral ya, katakanlah ada orang yang dibesarkan seperti suami aku yang, lingkungannya keras, ayahnya pernah di-PHK, kemudian sempat ada kayak konflik keluarga segala macem, dan ngaruh ke ekonominya menjadi sedemikian low, sedangkan aku tidak mengalami hal tersebut gitu. Kalau aku justru kayak agak kontras, jadi kayak di 7 tahun pertama aku terlahir sebagai anak tunggal, baru 7 tahun punya adik, dan kasih sayang orang tuaku sangat melimpah, keadaan ekonominya juga ya biasa, maksudnya kayak berkecukupan ya walaupun kayak nggak crazy rich, tentunya akan berpengaruh bagaimana cara kita memandang kehidupan. Kayak misalnya mungkin karena mungkin aku terbiasa dimanja di 7 tahun pertama, mmm, aku emang tipikal orang yang dapat kasih sayang secara penuh gitu. Jadi memang cenderung tidak ada utang kasih sayang gitu ya, kalau sekarang itu kan lagi ngehits ya kayak gitu, gitu. Kalau suami aku kayak beda lagi mempersepsinya gitu dengan keadaan dia yang rock and roll, sebenarnya di 7 tahun pertama ya kayak cukup gitu ya dapat perhatian dari orang tua, cuman mungkin di 7 tahun selanjutnya itu kayak ada kayak mulai gejolak segala macam, hidupnya menjadi sedemikian sulit sehingga ia kayak bertahan untuk bertahan untuk survive. Jadi kayak emang lebih survival gitu ya hidupnya, sedangkan aku mungkin lebih mudah kayak gitu sih, itu kayak sangat berpengaruh sih. Kayak gitu. Maaf maaf, ada pariwara, gitu sih. Maksudnya banyak lah ya, maksudnya apa ya namanya, kayak variasi dari 7 tahun pertama masing-masing dari kita tuh beda-beda dan itu cukup berpengaruh terhadap karakter kita dan itu sebenarnya kayak bukan suatu hal yang emang harus dikutuki, tapi lebih ke arah oh saya 7 tahun pertamanya seperti ini, terus gimana cara saya untuk kayak mengolah si pengalaman hidup saya, pahit maupun manis itu kayak bisa menjadi suatu hal yang, menjadi suatu hal yang emang bermanfaat bagi dirinya ataupun bagi orang lain kayak gitu kan. Jadi ada kayak teman aku yang lahir dari keluarga broken home, kemudian kayak ia menginternalisasikan pengalaman itu untuk membentuk kayak komunitas teman-teman broken home dan gimana caranya kayak bisa berdamai dengan itu kan tuh kayak jadi kayak semacam suatu keberkahan gitu ya bagi dirinya maupun yang lain gitu. Jadi itu kayak tergantung mindset kita juga ketika dewasa mau memberdayakan si privilege ke masa kanak-kanak kita seperti apa. Nah, ini kemudian ada teman-teman barangkali ada yang pernah baca bukunya Angela Duckworth Grit nggak? Jadi mungkin bisa ngacung yang pernah baca? Ada yang pernah baca? Mungkin ada ya beberapa ya, pernah ya. Iya, jadi salah satunya, ini ya ada Ririn, kemudian juga ini Teh Diah mungkin? Belum. Aku juga sebenarnya kayak belum sih ya, cuman kayak tahu kayak apa ya, kayak dapat beberapa intisarinya dari kayak artikel-artikel pendek yang aku baca di internet, kemudian juga, sempet lihat TED Talk-nya nggak ya? Aku lupa sih. Tapi maksudnya paham tentang grit itu berseliweran di media sosial yang aku baca, gitu. Nah, ini tuh ada, Laurie Schreiner yang mencoba untuk menantang si konsep grit dari Angela Duckworth itu. Jadi kayak nggak terlalu setuju, kayak gitu sih.
Oh, pernah dibahas ya sama Jerome Pauline ya? Di Up, oke. Nah, ini kayak beliau tidak terlalu setuju dengan privilege of greed, karena sebenarnya ada hal-hal lain selain greed, yang itu tuh kayak bisa berpengaruh terhadap kesuksesan orang dan ia menganggap kalau misal kita terlalu fokus di greed itu kan kayak apa ya, mungkin kayak kebertahanan kalau yang aku ini ya, yang aku tangkap. Jadi kalau di sini tuh greed adalah a passionate perseverance toward a long term goal. Jadi kayak kebertahanan seseorang untuk mencapai goal, tujuan tujuan dia ke depannya seperti apa, kayak gitu sih, itu. Nah, ini kayak beberapa highlight dari si artikelnya yang aku pengen sampaikan juga. Jadi, si kisah-kisah tentang bagaimana grit atau mungkin bahasa Indonesianya apa ya, daya juang mungkin ya. Si daya juang itu adalah ya kegigihan mungkin ya, Rin, ya. Si kegigihan itu adalah kayak jawaban untuk bisa menjadi orang yang lebih sukses tuh, salah satunya ada kayak kisah tentang Jerome ya, Jerome. Ini Jerome yang mana kayaknya bukan Jerome Pauline juga sih. Ini Jerome yang lain ya, di US sana. Kemudian dia datang dari panti asuhan, kemudian karena apa ya, karena si kerja kerasnya akhirnya ia kayak bisa bisa unggul gitu kan ya di perkuliahannya, kalau kalau nggak salah, maksudnya kalau aku nangkepnya seperti itu, gitu. Nah, tapi ternyata si penulis si Lauris Rainer yang emang mau mengkritisi teori ini atau konsep ini tuh kayak bilang, emang si grit itu adalah kunci dari keberhasilan mahasiswa gitu. Apakah itu cuman satu-satunya gitu, dan apakah kita kayak fokus untuk mengembangkan kegigihan aja di apa namanya, di, mahasiswa-mahasiswa, tapi ternyata ada kayak beberapa research yang bilang bahwa ternyata si grit itu tuh ya dibentuk gitu, maksudnya bukan dibentuk ya, tapi kayak si grit atau kegigihan itu tuh secara tidak sadar itu terbentuk karena memang lingkungan yang orang tersebut alami, kayak gitu. Dan akhirnya kayak diketahui bahwa lingkungannya si Jerome ini tuh kayak si keadaan, kalau nggak salah apakah si, panti asuhannya atau si kampusnya itu memang kayak sangat sangat fasilitatif untuk bisa mengembangkan, bakat dari mahasiswa-mahasiswanya termasuk Jerome. Jadi kayak bener-bener, orang-orang dari beragam latar belakang tuh kayak difasilitasi secara baik gitu ya si, kemampuannya, kayak gitu. Tapi justru beberapa kampus atau kayak beberapa institusi pendidikan itu justru kayak apa ya namanya ya, ada kayak beberapa kampus yang memang nggak terlalu peka terhadap, keberagaman orang dari latar belakang yang berbeda, sehingga mungkin treatment-nya sama dan pada akhirnya orang-orang yang punya privilege kurang karena mungkin, disamaratakan si sistem pendidikannya, jadinya si potensi orang yang punya privilege yang lebih rendah itu nggak keluar, kayak gitu. Karena mungkin si starting point-nya tuh kayak beda, katakanlah ada yang orang punya privilege, kita mungkin bicaranya privilege yang intangible ya, seperti iya daya juang gitu kan, dan daya juang ini kan sangat dipengaruhi dengan, mmm, value dari orang tuanya, insepsi dari orang tua tuh kayak sangat berpengaruh banget teman-teman gitu. Dan itu kayak aku perhatikan sendiri gitu kan, aku kayak punya gerakan sosial pendidikan sama suami di Pijar Berdaya Indonesia, kita kayak membina adik-adik prasejahtera untuk bisa masuk kuliah. Jadi adik-adik yang memang bener-bener didukung sama orang tuanya untuk lanjut kuliah itu tuh kayak emang lebih semangat dan lebih gigih ketimbang adik-adik yang orang tuanya tuh nggak terlalu mendukung gitu. Jadi itu kayak itu terbentuk dari lingkungannya kan, which is orang tua itu kayak sangat berpengaruh banget gitu, termasuk juga teman-teman di sekitarnya juga. Walaupun sebenarnya mungkin ketika udah agak gedean di SMP, SMA sebenarnya kayak si anak tersebut harusnya udah bisa mulai milih ya,
Cuman kan yang namanya lingkungan terkecil kita yaitu orang tua dan keluarga tuh kan emang pengaruhnya sangat besar sekali gitu dan ketika sebuah institusi pendidikan itu tidak terlalu peka terhadap katakanlah, privilege kegigihan gitu kan yang dipunyai dari masing-masing siswa, katakanlah mungkin kayak kurang ruang untuk konseling, kayak gitu-gitu kan, sehingga orang yang katakanlah nggak terlalu didukung sama keluarganya untuk masuk kuliah atau lanjut kuliah atau mempertahankan kuliahnya itu kayak nggak punya sarana buat mengalirkan emosinya. Jadi mungkin dia akan kayak terpuruk dan pada akhirnya gagal gitu kan di kampusnya, kayak gitu-gitu. Dan di artikel yang aku baca ini tuh kayak menyoroti hal tersebut gitu. Jadi memang penting bagi institusi pendidikan, itu juga kayak perlu menyediakan kayak sarana-sarana, fasilitas, apakah misal kayak training, coaching, terus juga konseling yang memang itu kayak bisa memfasilitasi orang-orang dari beragam privilege, kayak gitu sih, gitu. Dan ternyata ya memang ada kayak beberapa, apa ya, beberapa temuan bahwa, oh iya ya, maksudnya di salah satu institusi pendidikan, itu terus sempat ada kayak semacam percobaan. Jadi, para guru-guru itu tuh kayak dikasih esai, kayak teachers reading the same poor quality essay from a student whom they thought was white. Jadi ketika si para guru ini tuh kayak apa ya, kayak dikasih tulisan esai dari orang kulit putih, itu tuh si ininya, apa ya, si feedback-nya tuh kayak lebih lebih detail gitu, kayak lebih detail, terus kayak lebih bagus. Maksudnya lebih lebih kayak, apa ya namanya ya, lebih lebih intelektual lah si feedback-nya ketimbang ketika mereka kayak dapat esai yang dibilangin ini dari kulit hitam, mereka tuh mungkin kayak agak ogah-ogahan gitu, karena mungkin nganggepnya bahwa esai yang dibikin sama kulit hitam, terus kalau dikasih feedback itu kalau misalnya kayak terlalu canggih, mereka nggak akan terlalu ngaruh ke mereka gitu kan, karena pada dasarnya mereka kurang pandai, jadi si feedback atau si komentar buat si esainya tuh, ya cenderung kayak agak asal, kayak gitu sih. Ya itu kan berarti kan kayak udah ada kayak semacam, privilege kulit yang itu jadi kayak stereotip dari guru-guru tersebut kan, gitu kan. Bahwa padahal sebenarnya si orang-orang kulit hitam pun kayak justru perlu perlu dikasih, apa ya, dikasih feedback yang lebih intens gitu kan, karena ya barangkali selama ini mereka dikasih feedback-nya ya asal-asalan kayak gitu, gitu sih. Supaya mereka si privilege yang mereka tidak dapatkan privilege yang tidak mereka alami, dibandingkan dengan teman-teman mereka yang kulit putih itu kayak mereka bisa dapatkan karena si sistem pendidikan dari katakanlah kampus atau sekolah mereka tuh kayak lebih intens untuk mendampingi mereka, kayak gitu sih, gitu. Nah, terus juga sebenarnya akan sangat berbahaya, kata si yang penulis artikel ini, kalau kita mau menyeleksi orang lewat kegigihannya, terutama menseleksi apa ya, ke kampus kayak gitu. Karena ya sebenarnya bisa jadi ketika apa ya namanya ya, ketika memang kita lebih melihat ke privilege-privilege apa sih yang kayak privilege sistemik apa sih yang dipunya sama si katakanlah si A yang emang itu tuh datang dari keluarga kaya sama si B datang dari keluarga bermasalah yang ekonominya cukup rendah dan katakanlah orang tuanya kayak cekcok sebenarnya, mmm mereka berdua itu katakanlah mungkin si grade-nya lebih gede yang si A gitu kan ya. Tapi si B ini tetap punya potensi. Nah, kalau misalnya kayak lebih dilihat tentang apa sih yang dia punya, yang si A punya, apa sih yang B punya gitu kan, yang sebenarnya mungkin secara apa ya, kayak secara gamblang mungkin si B tidak sementereng si A gitu dari segi kualitasnya, tapi mungkin kayak bisa digali terus gitu ya, apa
potensi yang dia punya yang sebenarnya itu mungkin terbungkam sama, lingkungan atau pengalaman-pengalaman kehidupan yang memang itu tuh memblokir dia gitu ya untuk bisa mengeluarkan potensi terbaiknya, gitu. Nah, kemudian ini ada suatu konsep. Nah, terus si konsep ini tuh datangnya dari Bron van Brenner. Uri Bron van Brenner ini merupakan psikologis dari bidang developmental psychology, jadi psikologi perkembangan yang meneliti bagaimana seorang individu itu bisa dibentuk dari lingkungan-lingkungan yang ia alami di sepanjang hidupnya. Gitu. Jadi, beliau berpendapat di bukunya, jadi aku kayak sempat juga baca bukunya karena Bron van Brenner ini merupakan konsep yang aku pakai buat disertasi aku. Jadi tiap individu, tiap-tiap dari kita itu kayak nggak terlepas dari pengaruh lingkungan. Baik itu pengaruh yang sifatnya sangat dekat sama kita, seperti bagaimana relasi kita dengan orang tua kita, relasi kita dengan saudara-saudari kita, dengan guru-guru kita waktu SD, SMP bahkan gitu. Terus juga komunitas komunitas religius yang kita ikuti seperti apa gitu kan. Kan maksudnya mungkin barangkali teman-teman kayak sempat dengar bahwa ada kayak beberapa teman-teman yang di luaran sana yang jadi benci sama agama karena orang tuanya itu mendikte sedemikian keras gitu ya, tentang apakah Islam, Kristen gitu, sehingga memilih untuk agnostik barangkali. Nah, itu kan kayak sangat berpengaruh banget dan beda dengan beberapa kawan yang menjelaskan maksudnya orang tuanya mengenalkan agama dengan penuh kasih sayang, itu pastinya si output-nya akan berbeda gitu kan. Si anak tersebut barangkali lebih ke arah engage gitu ya dengan agamanya dan lain sebagainya. Ya bahkan maksudnya si lingkungan tempat kita tinggal, kemudian juga, mmm, apalagi ya, kejadian-kejadian historis yang kita alami di sepanjang hidup kita dan lain sebagainya itu akan sangat berpengaruh terhadap, karakter kita seperti apa gitu. Tapi Bron van Brenner juga bilang bahwa sebenarnya bukan lingkungan aja yang berpengaruh, tetapi juga si respon kita terhadap pengaruh-pengaruh dari lingkungan tersebut. Jadi emang manusia manusia itu ya punya kuasa untuk bisa memproses pengaruh-pengaruh dari lingkungannya menjadi apakah menjadi produktif atau menjadi kontraproduktif, kayak gitu sih. Jadi kita tuh bukan kayak suatu entitas yang pasif, tapi kita proaktif juga gitu kan. Jadi itu kayak tergantung dari kitanya sendiri sih, gitu. Nah ini sangat ini banget ya sosok satu ini. Mbak Maudy Ayunda sangat apa ya, terkenal ketika kita ngobrol soal soal privilege karena memang Maudy Ayunda ini kan katakanlah dia sukses ya secara akademis iya, kemudian juga secara secara karir entertainment juga iya, gitu kan. Dan memang kalau yang aku tahu, Maudy Ayunda itu orang tuanya ngebangunin perpustakaan di rumah gitu kan, buat Maudy Ayunda dari kecil. Kemudian juga gaya parenting orang tuanya juga keren gitu. Jadi melibatkan Maudy dan adik-adiknya ini untuk, problem solving di keputusan-keputusan sehari-hari, sehingga kayak dikasih kepercayaan gitu Maudy Ayundanya dan itu kayak mengasah otaknya ya, supaya kayak bisa berpikir lebih kritis kayak gitu sih. Oke, nah ini kisah jadi ini mungkin mau di Ayunda dan aku pengen menceritakan tentang sosok yang lain yaitu sahabat aku alias suami aku. Ini ada suami aku yang cowok di sebelah kiri fotonya, kemudian ini ada anak aku yang tadi nyempil-nyempil. Dan kami datang dari keluarga yang berbeda, tadi kayak sempet disinggung ya. Dan, kalau nggak salah kedua orang tuanya tuh tamatan SD aja, tidak terlalu mempedulikan pendidikan bagi diri mereka sendiri, dan ayah dari suami aku, almarhum ayah dari suami aku itu sudah meninggal. Jadi memang beberapa tahun yang lalu sebelum kami menikah sudah meninggal
dan sempat jadi pengusaha minyak yang sukses, sebelum pada akhirnya mungkin ada krisis ekonomi di keluarganya. Nah, dari situ, maksudnya kan sempat mengalami krisis ekonomi tuh, ayah dari suamiku, dan akhirnya bilang ke suami aku gitu kan, bilang bahwa, "Coba kamu kuliah yang tinggi, biar nggak kayak bapak," kayak gitu sih. Karena, mmm, ayah mertua aku melihat teman-temannya yang berkuliah tinggi itu memang jauh lebih thriving, jauh lebih, apa ya, kayak bertahan ketimbang orang-orang yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi, gitu sih. Jadi dari situ, itu kan mungkin jadi kayak suatu pesan yang membekas di diri suami aku, sehingga suami aku terus melanjutkan pendidikan sampai ya S1 gitu kan ya, dan insya Allah mau lanjut lagi juga gitu. Dan pada akhirnya ketika beliau sekolah di SMA favorit juga di Kota Bandung, jadi kami satu teman SMA, walaupun sebenarnya mungkin kita kayak nggak pinter-pinter banget ya kalau dari segi sains, cuman pada akhirnya kita kayak memutuskan untuk kuliah social science dan emang kita suka di situ. Tapi kan dari situ kita kayak bersinggungan dengan teman-teman teman-teman SMA kita yang pintar-pintar, kemudian juga jejaringnya luas juga gitu, dan orang tua dari teman-teman kita juga orang tua yang memang punya posisi segala macam gitu. Terus juga, pas kita kuliah juga kita kuliah di univ yang memang aku di Unpad, suami juga di Unpad sebenarnya. Terus kan dari situ kita jadi kayak punya mindset yang emang bener-bener beda kali ya ketika kita nggak kuliah gitu. Ketika berkuliah kan kita kayak diajari untuk berpikir lebih sistematis juga, diajari untuk berpikir kritis, kemudian juga ketemu sama dosen-dosen yang berkualitas juga dan lain sebagainya. Sehingga ya itu sangat merubah nasib dari suami aku sendiri dan memberikan added value juga bagi keluarga suami gitu kan. Dan nggak hanya sekedar uang ya, tapi lebih ke arah kayak ketika memang keluarga suami butuh bantuan dari segi informasi gitu kan. Misal minta pendapat tentang A, B, C, kan tentunya karena suami aku terpelajar mereka akan lebih prefer buat nanya ke suami aku kan, kayak gitu sih, itu. Jadi jadi maksudnya memang yang namanya, privilege berupa bisikan dari orang tua untuk lanjut kuliah gitu, itu juga bisa jadi merupakan privilege tersendiri. Dan itu juga kealamin juga ketika kami membuat gerakan sosial pendidikan itu, menemukan ada kayak beberapa adik-adik yang memang sangat didukung sama keluarganya untuk berkuliah, dan ada yang emang disuruh kerja aja dan ya jadinya kayak sedih aja sih gitu. Disuruh kerja gitu kan, padahal maksudnya ketika berkuliah pun bisa sambil kerja ya sebenarnya gitu, kerja sambilan segala macam itu kayak bisa dijalanin gitu. Dan lagi pula kan pendidikan tinggi itu kan kayak investasi jangka panjang juga ya, jadi kayak sangat disayangkan ketika memang ada orang tua yang pada akhirnya, melimitasi langkah gerak anaknya untuk melanjutkan pendidikan tinggi, kayak gitu sih. Nah, ini yang tadi sempet diceritain ya tentang Pijar Berdaya Indonesia. Jadi Pijar Berdaya Indonesia ini gerakan sosial pendidikan bagi adik-adik yang kurang mampu untuk kami bina secara akademis maupun non-akademis agar bisa kuliah di perguruan-perguruan tinggi yang bereputasi gitu, yang berkualitas. Udah jalan hampir mau 2 tahun, jadi udah ada 2 batch. Batch pertama karena memang kita masih uji coba, masih testing the water, itu 6 orang yang keterima di perguruan tinggi. Sedangkan kalau untuk batch 3 sendiri batch 3, batch 2, batch tahun ini itu ada sekitar kalau nggak salah tuh 7 tambah 9, 16 tahun. 16 tahun, 16 orang, 16 adik yang keterima di perguruan tinggi. Gitu, alhamdulillah banget, itu sih. Dan ya
ini upaya kami untuk berbagi privilege ya kepada yang lain yang memang, barangkali tidak punya kesempatan atau pada awalnya beberapa orang tua dari adik-adik binaan kami juga kayak masih 50-50 gitu, apakah akan kuliah maksudnya mengizinkan, anak saya untuk kuliah atau enggak. Tapi setelah kami datang ke orang tua mereka dan dikasih edukasi, pada akhirnya mereka mau gitu agar anak mereka berkuliah. Dan juga sebenarnya adik-adik yang kami bina pun itu tuh kebanyakan kayak punya sensitivitas yang tinggi terhadap nasib keluarganya, walaupun mungkin keluarganya kayak mengizinkan buat kuliah, tapi karena ngelihat keluarganya sangat struggling, jadi kayak kepikirannya, ya udah deh, kepikiran buat kerja aja biar ngebantu ekonomi keluarga, kayak gitu-gitu. Nah, kami kayak coba ngeyakinin bahwa, "Kamu mending kuliah aja, kalaupun misal mau bantu bantu cari uang buat keluarga," sebenarnya kayak banyak banget 1001 cara, gimana caranya bisa kuliah tapi sembari bisa, kerja sambilan atau apa, sehingga mungkin kayak masih bisa ngebantu keluarga, kayak gitu sih, gitu. Nah, terus ini take away yang aku pelajari juga selama ini, jadi kayak tiap orang punya jenis privilege yang berbeda, termasuk privilege keimanan gitu mungkin bagi beberapa orang, dia punya privilege dapat keluarga yang mengajarkan agama kepada dia sangat welas asih gitu, itu kan merupakan privilege juga gitu kan ya. Terus juga ada yang tadi Ririn sempat ngecek juga bahwa ujangan dari orang tua tuh kayak bisa jadi privilege tersendiri, kayak gitu sih, itu. Walaupun ya ada beberapa orang tua yang, ya pengen anaknya sangat pragmatis gitu ya, kerja aja langsung habis kuliah gitu. Terus kawinin aja tuh si duda duda yang maksudnya kawinin duda aja, duda kaya, sehingga bisa ngebantu ekonomi keluarga. Ya barangkali ada yang seperti itu juga gitu ya, orang tua sepragmatis itu gitu. Makanya sangat beruntung sekali ketika memang ada beberapa orang yang bahkan dari kalangan menengah ke bawah, itu tuh ya punya orang tua yang ngasih wejangan anaknya untuk bisa lanjut berkuliah kayak gitu, atau mungkin wejangan-wejangan yang memang itu konstruktif lainnya, gitu sih. Kalau aku sendiri menganggap privilege yang aku dapatkan dari orang tua tuh bukan harta, walaupun sebenarnya kami bisa dibilang berkecukupan gitu ya, kalau dibandingkan sama, orang tua suami aku. Tapi lebih ke arah orang tua aku tuh sangat suka menolong orang lain, gitu. Jadi papaku juga sempat di-PHK, walaupun kebantu sama mamah yang kerja gitu kan, dan papa juga usaha kecil-kecilan. Ketika dapat pekerjaan lagi di luar negeri, itu tuh kan memang gajinya lumayan gitu kan ya, pakai dinar karena kerja di Kuwait. Tapi keluarga aku memilih untuk mengadakan pengajian rutin tiap hari Jumat untuk anak-anak kurang mampu di sekitar rumah kita, kayak gitu. Dan itu tuh mulai dari aku SMA. Dan masih bertahan sampai sekarang, Masya Allah. Jadi maksudnya budaya untuk membagikan privilege kepada yang berkekurangan tuh kayak budaya yang sudah terinternalisasi di keluarga aku, sehingga ketika suami ngajak kegiatan-kegiatan sosial, aku kayak nggak terlalu aku sangat mudah gitu untuk menerima itu, karena memang itu menjadi kayak kebiasaan aku gitu, kebiasaan aku dan keluarga aku untuk bisa membantu orang lain yang membutuhkan, kayak gitu. Itu kan kayak privilege ya, privilege berupa karakter baik, kayak gitu sih. Dan ya harusnya kita bisa menginternalisasikan dan konversikan segala privilege menjadi hal-hal yang berharga. Karena mau ikutan, tapi Hara malu nggak pakai baju. Ya gitu sih, dan katakanlah mungkin ada kayak beberapa orang yang mikir bahwa, ya kan misalnya kayak gue beda nih dibandingin sama Jerome Pauline atau misalnya sama siapa ya, Kaisang gitu ya, atau siapapun itu. Pastinya nggak akan semelejit Kaisang lah ya gitu, atau misalnya anaknya anaknya siapa, anaknya Raffi Ahmad gitu kan, ketika memang kita kayak mau melakukan suatu hal yang emang dalam memberdayakan privilege kita gitu. Tapi kalau menurutku sih, kita jangan fokus ke apa ya, kita jangan fokus ke kadar kehebatannya, katakanlah
ya wajar lah dia kayak bisa kuliah di katakanlah di mana di Stanford atau Oxford karena memang tempaan orang tuanya seperti itu. Terus juga karena memang dari kecil sebentar ya. Aku ini mau ke anak mau ini dulu ngasih anak aku ke suami dulu sebentar. Mungkin kalau misalnya mau diskusi dulu boleh. Diskusi maksudnya di antara teman-teman sembari aku ini. Untuk teman. Mungkin bisa dibantu Teh Kiki. Teh Oke, Kiki, siap Teh. Teh Ririn. Ya, oke. Teman-teman sambil nunggu Teh Tristianya, mungkin ada yang mau saling sharing atau ada yang mau bahas. Teh, aku mau tanya dong yang pernah di-up sama Jerome itu di YouTube-nya ya Teh ya? Itu Kayaknya bahas tuh tentang di apa Teh? Twitter deh. Oh, di Twitter. Di Twitter apa di Instagram gitu bikin story dia tuh. Mm-mm. Kayak kalau nggak salah ngebahas sedikit buku grit itu. Terus kayak intinya dia tuh ngerasa selama kalian berusaha tuh kalian pasti bisa gitu. Terus habis itu banyak yang ngesaltiin gitu kan. Ya lu mah dari keluarga yang ya berada gitu ya. Jadi makanya bisa sampai di fase itu. Sedangkan dia mikir nggak, kerja keras adalah segalanya gitu. Jadi banyak yang ngebully Hmm, gara-gara itu waktu itu. iya Oke, benar. ini aku udah ready Ya udah, lagi nih. silakan Teh. Oke, sorry ya. Ya itu sih, jadi balik lagi ya. Tadi mungkin aku sempat ngedenger juga tentang percakapan Jerome Pauline ya, yang di apa namanya, yang di roasting sama netizen kali ya. Soal ya Jerome Pauline mungkin kayak latar belakangnya lebih 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 wow gitu ya dibanding kita-kita dan biasanya oh iya maksudnya di artikel yang tadi aku sempat bahas juga yang tentang the privilege of greed itu tuh biasanya orang-orang yang punya privilege itu nggak sadar tentang betapa gimana ya, jadi dia kayak jadi tidak peka terhadap kondisi orang yang tidak punya privilege seperti dia, kayak gitu sih. Gitu, biasanya seperti itu. Aku nggak tahu ya apakah Jerome Pauline kayak cukup mendalami tentang inequality atau enggak, kan nggak tahu juga ya. Oke. Nah, jadi memang aku sama suami setuju bahwa privilege itu sangat menentukan, tapi ya gimana si gimana sih orangnya tuh kayak bisa memberdayakan privilege tersebut gitu. Jadi ya ada orang yang sama-sama punya privilege dari segi harta, tapi ketika si orang tersebut tidak bekerja keras untuk memberdayakan privilege tersebut menjadi suatu hal yang baik, malah kan kehidupannya jadi kacau gitu. Kan kayak suka ngedenger kali ya kalau misal ada kayak beberapa anak dari konglomerat-konglomerat generasi ketiga atau generasi keempat gitu, itu kan biasanya kayak suka mengkacaukan apa-apa yang sudah leluhur mereka buat gitu. Karena mungkin mereka terbiasa dengan privilege, kemudian mereka jadinya hidupnya santai, sehingga ya mereka kerjaannya foya-foya dan lain sebagainya, jadinya si perusahaan yang emang dibangun sama orang tuanya itu kayak kolaps gitu. Jadi ada kayak beberapa cerita kayak gitu kan, walaupun sebenarnya ada juga beberapa perusahaan yang bisa bertahan terus kayak gitu sih. Gitu, jadi emang tergantung dari si orang tersebut bisa memberdayakan privilege-nya atau enggak gitu. Tapi ada juga mungkin kayak orang-orang yang emang dia hidup di privilege-nya tuh, apa ya, maksudnya penuh dengan privilege, kemudian didikan orang tuanya memang bener-bener bagus juga, jadi kayak melimitasi jumlah penggunaan privilege yang bisa digunakan dari anak tersebut, dan anak tersebutnya juga menganggap itu sebagai suatu hal yang baik gitu kan, atau mengolah pengalaman tersebut menjadi suatu kebaikan, jadinya ia jadi orang yang bagus kayak gitu. Jadi emang tergantung juga bagaimana orang tersebut kayak bisa memberdayakan privilege itu kan ya.
termasuk orang yang punya privilege dalam tanda kutip, privilege yang kurang, pastinya ada privilege lain dari Yang Maha Kuasa yang sebenarnya dia bisa berdayakan gitu, dan ia kayak bisa membuat si privilege yang nampak terbatas tersebut itu bisa menjadi suatu hal yang emang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan ya. Kayak tadi mungkin aku cerita ada orang yang terlahir dari keluarga broken home gitu, terus juga pada akhirnya jadi kayak aktivis parenting gitu kan, kayak ada ya beberapa ya, kayak misalnya mungkin yang aku tahu ada Teh Febrianti Almira gitu, terus juga ada Teh Elma, itu Teh Elma itu kayak senior aku juga waktu jadi aktivis di Salman, kayak gitu. Jadi mereka jadi aktivis parenting gitu kan ya, gitu. Atau, apalagi ya, ada orang yang bikin startup karena pengen menyelesaikan masalah yang menurut dia tuh bener-bener krusial gitu. Jadi aku kayak pernah, mmm, ikutan kayak seminar entrepreneur, terus ayahnya itu meninggal karena terlambat penanganan stroke-nya atau apa gitu. Dia tuh kayak pengen bikin startup yang bisa bikin tiap orang yang emang lagi katakanlah stroke atau apapun itu tuh kayak bisa tertangani dengan baik kayak gitu. Jadi dia mengelola si pain-nya sebagai sebuah solusi yang itu tuh kayak bisa menyelamatkan banyak orang kayak gitu. Jadi si rasa pengalaman nggak enak pun itu bisa jadi privilege juga nggak sih sebenarnya gitu? Atau, mmm, pengalaman-pengalaman mungkin ini agak, apa ya, agak ceringnya dikit, tapi ini aku alamin sih. Pengalaman-pengalaman aku patah hati, baik itu mungkin kepada lawan jenis ataupun kepada orang-orang lain, itu tuh jadi kayak bisa ngebentuk diriku untuk bisa jadi kayak lebih independen mungkin ya, dan lebih fokus untuk ngebangun jati diri aku, gitu sih. Gitu ya, jadi memang ya pengalaman sedih pun itu kayak bisa jadi privilege kalau misalnya kita kayak bisa mengolahnya menjadi kayak suatu hal yang itu tuh bermanfaat bagi diri dan orang lain, gitu sih. Terus kayak tugas yang memiliki privilege lebih, terutama hal-hal yang tangible seperti harta dan koneksi adalah membagikannya, gitu sih. Termasuk wisdom yang didapatkan ketika kita sakit hati, misal kita punya wisdom kemudian kita membagikannya dalam bentuk tulisan atau ketika ada teman yang curhat masalah yang serupa, kita kayak bisa membagikannya, justru kan itu kayak, oh ternyata hal-hal yang tidak mengenakan itu bisa jadi privilege tersendiri bagi kita dan kita kayak bisa membagikan itu kepada orang lain gitu kan ya. Termasuk juga privilege koneksi, privilege pengalaman pendidikan, itu ngebuat suami aku akhirnya merintis gerakan sosial pendidikan yang kayak bisa ngebantu adik-adik prasejahtera yang masih ragu-ragu untuk lanjut kuliah, akhirnya bisa kuliah, itu juga ya harusnya kita kayak bisa membagikan privilege kita, kayak gitu sih. Dan ini ada satu kalimat yang emang aku inget banget dari teman aku, semakin besar atau semakin banyak keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan, itu semakin gede juga gitu tanggung jawabnya, gitu sih. Makanya mungkin kalau di Islam itu ada yang namanya zakat dan ada batasannya, katakanlah kalau udah harta kita mencapai batas segini, kita kayak wajib untuk mendistribusikannya karena supaya si privilege yang kita punya itu berupa harta, itu kayak bisa terdistribusikan dengan baik gitu kan ya. Dan sebenarnya kalau yang aku pelajari di Islam sendiri, si penggunaan dari zakat tersebut atau katakanlah harta-harta yang dihimpun dari Baitul Mal tersebut itu kan sangat, besar investasinya kepada guru gitu. Jadi guru pada zaman Umar bin Khattab tuh digajinya sangat besar gitu ketimbang, pekerjaan-pekerjaan lainnya karena memang ya bertugas untuk kayak bisa mencetak mencetak value dan karakter yang benar-benar wah gitu kan kepada anak-anak didiknya, gitu. Nah, terus ini kayak ada kayak beberapa tulisan aku tentang privilege, itu mungkin nanti kayak bisa diklik aja di sini kalau misalnya teman-teman kayak pengen mendalami lebih lanjut. Dan ini kayak buku yang aku bikin sama teman-teman aku. Jadi sebenarnya si temanya itu beragam, tapi tema besarnya bahwa yang namanya pendidikan itu nggak hanya melulu di dalam kelas, bahkan ternyata kita bisa dapat
lebih banyak pembelajaran soal hidup itu ya di luar kelas gitu. Salah satunya mungkin tentang privilege gitu yang aku tulis bersama suami aku di bab terakhir gitu sih. Nah, paling sekian sih dari aku. Makasih atas atensi dari ladies di sini untuk mendengarkan apa yang aku bagikan ke teman-teman di sini. Mangga aku serahkan kembali. Silakan kepada MC. Iya, terima kasih Teh. Nah, alhamdulillah terima kasih kepada Teh Tristia udah membagikan pemaparan materinya mengenai privilege. Ini teman-teman udah ada juga beberapa nih yang komen di chat room. Mungkin ada yang pengen share pengalaman dia atau mungkin privilege yang dia punya dan mungkin yang membawa keuntungan untuk dia sampai saat ini. Atau mungkin ada juga yang pernah merasakan seperti Teh Tristia mungkin patah hati, jadinya dimanfaatkan dengan baik sehingga membentuk privilege yang baik. Boleh di-share teman-teman? Kita sharing. Teh ini izin ada dari Teh Gina, ada nanyain Teh apa yang stroke aku lagi mendalami karena ayah aku stroke katanya Teh. Mungkin boleh Teh informasinya Teh? Nah, itu tuh aku masih belum tahu apakah sudah ada apa namanya, si startup-nya atau enggak. Jadi, itu lebih ke arah ide dari founder-nya Invia gitu ya, founder-nya dagelan, tapi nggak tahu apakah sudah terrealisasikan atau enggak. Nanti aku coba tanya kemana ya, mungkin ke penyelenggara yang mengadakan acara itu. Cuman mungkin aku nggak bisa janji juga ya, karena itu si founder yang katanya kepikiran buat bikin startup yang bikin layanan cepat untuk menangani stroke. Sebenarnya bukan si stroke-nya itu sendiri, tapi lebih ke arah penanganan ketika orang ada kayak seseorang yang lumpuh terus kayak ditanganin pakai layanan ambulans, lebih ke arah kayak gitu sih. Jadi bukan kayak si penanganan, apa ya namanya ya, rehabilitasinya kayak gitu. Lebih ke arah penindakan cepatnya gitu sih, gitu. Hmm. Gitu sih paling. Aku Dan coba baca-baca komen kali ya, sekalian aku bisa iya komentar. silakan Teh. Oke. Di sini ada dari Teh ini ya, Teh Anda, keadaan gak nyaman dan aman bisa jadi privilege. Iya sih, maksudnya tergantung kita ya. Tergantung kita memberdayakan rasa nyaman dan gak nyaman itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita gitu. Kalau mindset orang-orang yang memang katakanlah pro terhadap kehidupan ya, segala keadaan dari kita tuh ya privilege gitu kan ya. Tergantung bagaimana kita kayak bisa mengolahnya, gitu. Nah, ya maksudnya blessing atau kemalangan tuh kan kayak sangat tergantung kita gitu kan, bener kata Ririn. Terus juga tapi yang diberikan privilege juga kadang mengeluh mereka dituntut, ditargetkan dengan sesuatu yang besar karena orang Mm-mm. tuanya juga merasa sudah membekali privilege. Contoh anaknya Tommy Soeharto diwawancarai bilang ada beban buat dia untuk sukses bisnisnya, ya itu pasti kayak jadi burden tersendiri sih, pastinya. Maksudnya kalau misalnya aku nonton film terkait dengan ada seseorang pewaris tahta gitu kan ya, misalnya The Crown, kan aku suka nonton The Crown tuh di Netflix gitu. Kan bercerita tentang Ratu Elizabeth, kemudian juga Pangeran Charles, pastinya ada kayak beban gitu supaya ia tuh kayak bisa mengemban amanah dari orang tuanya, itu tuh sebaik mungkin. Itu sih, itu juga kayak tantangan tersendiri. Jadi memang privilege itu bisa jadi iya blessing iya, tapi ada kayak semacam dua sisi mata koin juga ya. Blessing iya, ujian iya gitu. Nah, terus juga ini ada tentang Jerome ya. Terus Jerome bilang ya kalau di vlog dia emang punya privilege mungkin ya gitu. Terus juga mau di Ayunda at the end ngakuin dirinya sangat privilege gitu. Jadi memang kalau mau di Ayunda setahu aku memang netral ya dan mengakui gitu kalau memang punya privilege. Tapi memang mungkin kayak beberapa orang yang aku tahu berasal dari kalangan keluarga yang berkecukupan, kemudian ia mungkin jarang terlibat atau bersinggungan dengan diskusi-diskusi yang sifatnya inequality atau komunitas-komunitas yang memang memerhatikan nasib orang kecil, biasanya agak-agak pendapatnya mungkin nggak terlalu sensitif terhadap hal-hal yang bersifat ketidaksetaraan kayak gitu tuh biasanya kayak gitu sih, gitu.
Mungkin ya, wallahu alam. Terus juga the unfair advantage ya. Ya mungkin aku kayak bisa baca soal itu juga, kayaknya menarik sih tentang bahwa ya kita semua terlahir dari bahan apa ya, maksudnya posisinya mungkin nggak sama gitu ya. The unfair advantage itu kan kalau yang aku pelajari di dunia bisnis, ada bisnis yang emang dari sononya itu dia kayak punya unfair advantage, katakanlah modalnya udah dikasih sama orang tua atau misalnya kayak modalnya udah dikasih sama temen yang percaya sama dia. Jadi memang ya kita kayak perlu mengakui hal tersebut gitu, tapi bagaimana cara kita bisa memberdayakannya itu kan lain cerita ya, gitu. Hmm. Nah, itu terus juga kekurangan yang kita miliki bisa jadi privilege juga. Nah, itu kayak emang kerasa banget juga sih gitu. Dengan kekurangan yang dimiliki suka muter otak gimana caranya meraih sesuatu yang sama dengan orang lain dan itu mungkin kekurangan kita bikin kita jadi kayak lebih striving dan punya daya juang juga ya untuk bisa meraih sesuatu sih kayak gitu. Kayak ya suka dengar juga pengalaman orang yang oh iya datang dari keluarga yang emang kurang mampu. Terus ya dia akhirnya kayak jadi mengembangkan kemampuan entrepreneurship gitu ketika dia kuliah gitu dan jadinya kayak lebih resistance dan tahan banting aja ketimbang orang-orang yang tidak melakukan hal tersebut, kayak gitu ya. Itu. Terus ya tadi privilege juga termasuk value hidup juga, ujangan-ujangan dari ortu, jadi memang kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua kayak perlu hati-hati banget ya untuk kayak bisa ngasih insepsi kepada anak kita, kayak gitu. Terus juga ini mungkin cerita tentang Maudy Ayunda ya, ayahnya pernah pepeh ke Singapura cuman buat beli buku. Wow, oke deh. Jadi mungkin tipikal orang tua yang kaya tapi sangat menginvestasikan ke anaknya untuk, apa ya, pendidikannya kali ya, dan literasi, gitu. Terus juga Nikita Willy, oke Nikita Willy. Pas kecil tuh untuk dapat segala sesuatu tuh effort banget, jadi dia jadi pekerja keras. Tapi sekarang dia udah punya segalanya, khawatir anaknya nggak sepekerja keras diri dia karena bisa dapat segalanya dengan mudah. Itu. Gimana ya biar tetap jadi pribadi kerja keras di tengah lingkungan yang penuh penuh privilege. Sebenarnya mungkin kalau sebagai orang tua, itu kayak bisa di-set kali ya, kayak misalnya yang aku tahu, mungkin di sini ada yang tahu Gordon Ramsay nggak? Tahu chef itu kan. Gitu kan. Pernah dengar kisah kalau ia melarang anak-anaknya, pakai pesawat kelas bisnis ke Oh, nggak atas. tahu. Jadi kayak, ya udah anak-anaknya kalaupun dikasih tiket pesawat sama dia, tiket ekonomi. Jadi biar dia sama istrinya aja yang pakai bisnis ke atas gitu. Karena pengen mengajarkan anaknya untuk kayak hidup bersusah. Maksudnya kayak melimit si privilege harta gitu ke anak-anaknya sehingga anak-anaknya kayak bisa lebih menghargai harta gitu, gitu. Terus juga aku kayak pernah, dengar podcast juga, podcast 30 Days of Lunch, mewawancarai salah satu CEO perempuan, aku lupa siapa namanya, mungkin aku nanti bisa share juga via Ririn. Jadi si CEO ini tuh, ya emang dia sangat gemilang gitu ya karirnya gitu kan, pencapaian ekonominya segala macam. Tapi ke anak-anaknya tuh ya, pokoknya kalau misalnya kamu mau mau minta uang ke mama, kamu harus bikin proposal dulu gitu. Ini untuk apa pikirin ulang si dananya buat apa, kalau ternyata emang itu kayak make sense, ya udah maksudnya mama kasih, kayak gitu ya. Jadi emang kayak sededicated itu untuk biar anaknya tuh kayak tidak terlalu terlena dengan uang, kayak gitu. Itu mungkin kalau dari segi orang tua ya. Terus kalau dari segi kitanya sendiri sebagai anak yang katakanlah dibuahi dengan privilege yang banyak gitu kan, mmm, aku kayak pernah bukan denger ya, maksudnya pernah lihat si The Crown itu kan, The Crown itu kan kayak serial tentang keluarga kerajaan. Terus si Pangeran William itu tuh kan kayak sengaja ikutan setelah dia lulus lulus SMA, ikutan camp survival gitu selama 1 tahun, di mana dia tuh kayak belajar buat, ya survival dengan bahan-bahan seadanya, kemudian juga pernah jadi volunteer juga di negara Chile, dia bersihin WC dan lain sebagainya. Jadi emang dia kayak bener-bener making the conscious choice untuk bisa
ada di lingkungan yang itu tuh kayak bener-bener membuat dia melepaskan segala privilege-nya kayak gitu. Jadi memang mungkin harus se-effort itu supaya kita yang lahir dari keluarga berprivilege tinggi, yang berprivilege, di apa ya, kayak dibuain dengan kenyamanan, itu tuh kayak bisa bertahan di kondisi yang sangat tidak nyaman dan itu menempuh, daya juang kita, kayak gitu sih. Jadi Benar. cari Jadi, kondisi di mana kita kayak bisa bisa apa ya, bisa ya mungkin kayak lebih merana dibanding kita sebelumnya, walaupun mungkin ya nggak harus yang ekstrim banget juga ya, gitu. jadi kayak sebenarnya semua orang itu punya privilege, cuman tergantung bagaimana kita memanfaatkannya lagi ya Teh ya. Gimana Iya, kita untuk betul. mengolahnya, terus menunjukkan sama memanfaatkannya semaksimal mungkin. Terus kalau menurut Teteh untuk hard work with privilege ini berapa persen kita harus mengupayakan hard work kita supaya kita bisa ngalahin orang yang memang punya privilege gitu. Tujuannya kalau menurut aku bukan mengalahkan sih, tapi tujuannya adalah kebermanfaatan dan, Hmm. membiarkan ini mungkin sudut pandang aku ya, membiarkan bagaimana Yang Maha Kuasa mengarahkan si ikhtiar kita supaya itu tuh tertempatkan sesuai dengan apa yang dia ridhoi, kayak gitu. Wah, Masya Barangkali Allah. ada orang yang kayak seumur hidupnya ya udah, dia tuh memang kebermanfaatan yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa tuh, ya udah dia kayak mendermakan diri sebagai marbot masjid, kayak gitu. Tapi ada orang-orang yang Allah percayai, oh saya ingin ia bisa memanfaatkan ketika dia bekerja keras untuk memanfaatkan privilege-nya, ia bisa bikin perusahaan yang itu tuh bisa ngebantu anak bangsa untuk bisa lebih mengakses pendidikan lebih Hmm, luas lagi, kayak gitu. Katakanlah misalnya ruang guru atau apa, kayak gitu. Berarti kan itu yang Allah mau dari dia kan, kayak gitu sih. Jadi benar, benar, benar. itu mungkin kayak lagi-lagi bukan untuk mengalahkan atau mengarahkan agar si kita tuh menciptakan suatu hal yang bener-bener hebat, sehebat Maudy Ayunda, atau misalnya sehebat Jarama Pauline, enggak, tapi lebih ke arah, yang di atas ridhonya saya kayak gimana ya. Hmm, Dan itu tugas saya apa ya, kayak menginternalisasi kira-kira privilege yang saya punya apa aja dan saya bekerja keras untuk memberdayakan privilege itu untuk kebermanfaatan, kayak gitu sih. benar. Jadi kembali lagi ke apa basic sense kita sebagai seorang hamba ya Teh ya, gimana? Mhm mhm. Kalau dari teman-teman yang lain masih ada yang mau sharing mungkin tentang privilege atau ada yang mau ditanyakan ke Teh Tristia? Apakah ada? Atau mungkin mau berbagi tentang apa yang didapat dari sharing kita di pagi ini boleh? Apa yang paling ngena gitu? Mungkin bisa perwakilan satu atau 2 orang. Ya boleh. Apakah dari teman-teman ada yang mau sharing? Eh, aku dulu ya Teh ya, kayaknya sebelum teman-teman yang Boleh. lain. Ya, Mhm. jadi uh, tadi yang Teteh bilang kalau misalnya sebenarnya itu bukan mengalahkan karena itu mengubah persepsi aku banget sih Teh karena sebelumnya itu kayak yang waktu mau di Ayunda rame-rame itu kan netizen pada komen itu iya dia kayak punya privilege gini 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 dari memang dari sekolah dia udah mendapat pendidikan yang bagus. Nah, jadi itu ada satu sisi di mana itu ngebikin mindset kita jadi oh ya udah dia itu memang starting pointnya udah beda. Makanya dia bisa Mhm. sehebat itu ya karena memang dia didukung dari lingkungan, dari pendidikan dan semuanya. Jadi di satu sisi ada kita kayak aku pribadi terpikir oh gimana nih cara kita dengan hard work mungkin mengalahkan atau bagaimana tapi ternyata balik lagi bahwa hidup ini ternyata bukan cuma sekedar kompetisi, tapi kita bagaimana kita bisa bermanfaat bagi yang lain, bagi sesama manusia yang lain gitu. Mungkin dari Iya, yang lain ada dari Teh oke. Ririn mungkin. Makasih ya atas sharing-nya buat Kak Rizky. Iya, sama Teh. Dan dari yang lain ada yang mau sharing atau Boleh dari mungkin aku dikit nih. oh iya boleh silakan Teh. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Teh Tristy atas sharingnya ya. Kalau aku pribadi tadi ngena banget perkataan Teh Tristy, yang mana setiap orang tuh ternyata punya privilege tersendiri gitu ya, terlepas dari kondisi kekurangan atau kelebihan apa yang kita punya gitu. Bahwa meski kekurangan sekalipun itu ternyata bisa jadi
privilege tersendiri gitu ya. Dan Iya. somehow jadi mengingatkan aku tentang apa hadis Nabi yang apa betapa beruntungnya seorang Muslim ya dalam kondisi yang apa berat. Aku nggak tahu ya redaksi spesifiknya, cuman dalam kondisi berat dia bisa bersabar dan itu adalah baik untuknya. Dan dalam kondisi apa eh kondisi menyenangkan dia bersyukur dan itu pun baik baginya. Itu menurut aku jadi kalau kita sebagai muslimah emang benar-benar dalam kondisi apapun tuh bisa jadi ladang pahala, jadi ya Iya, jadi privilege itu sendiri gitu ya. Jadi itu betul terima ya. kasih banyak Teh Tristi karena jadi reminder banget buat aku pribadi untuk senantiasa bersyukur eh, terhadap apa yang udah Allah kasih dari aku lahir sampai sekarang. Mungkin itu aja. Makasih Teh Tristi. Yo, sama-sama. Makasih juga Rin udah share. Insya Allah, Alhamdulillah. Nah, terima kasih Teh Tristi. Mungkin kalau misalnya nggak ada lagi, dan kalau dari Teh Tristi mungkin ada pesan terakhir, mungkin ada kata-kata penyemangat atau saran mungkin untuk teman-teman yang hadir sekarang. Silakan Teh, sebelum kita tutup acaranya. Um, apa ya? Mungkin ini jadi kayak top of mind aku juga ketika aku mencoba untuk menyampaikan ini lagi ke halayak ya bahwa segala kondisi yang memang kita dapatkan itu tuh menurutku adalah kayak sebuah privilege ya. Baik itu pengalaman-pengalaman baik yang memang kita tidak mau alami. Maksudnya kan kalau 7 tahun pertama kehidupan tuh kan kayak bener-bener itu ditakdirkan banget ya. Maksudnya Allah ngeset kita ada di parents yang kayak gini tuh kan kita nggak bisa memilih kayak, aduh kayak gue pengen orang tuanya kayak misalnya orang tuanya mau di Ayunda kan nggak bisa ya. Jadi kayak bener-bener itu tuh sesuatu hal yang emang given, tapi ada yang pengen Allah sampaikan kepada kita, ada yang pengen iya pengen kita olah supaya itu tuh menjadi kayak suatu hal yang berharga, kayak gitu sih. Termasuk ya pengalaman-pengalaman yang kita alami, di sepanjang kehidupan kita setelah kita 7 tahun ke atas itu kan ada kayak kita ada pengalaman-pengalaman, ada kayak kita bahagia, kemudian sakit hati segala macam itu juga pada dasarnya itu merupakan bahan yang bisa jadi privilege bagi kita untuk bisa bikin kehidupan kita menjadi berkualitas dan tentunya bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain, itu sih. Itu mungkin, last words dari aku sekaligus nasehat buat diri aku sendiri. Terima kasih banyak Teteh. Ya, terima kasih banyak pada Teh Tristia atas insight, terus juga materi-materi yang udah diberikan. Luar biasa banget. Semoga untuk selanjutnya bisa semakin sukses ya Teh ya, terutama di Pijar Berdaya. Semoga lebih banyak anak-anak lagi yang bisa ikut. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah stay. Kita udah lewat 18 menit. Terima kasih banyak. Mohon maaf molor waktunya. Terima kasih. Jangan lupa isi presensi dan share quotes menariknya ya. Terima kasih Teh Tristia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada Waalaikumsalam warahmatullahi kesalahan. wabarakatuh. Iya, maaf juga atas segala kekurangan ya.